Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Tri Aryani yang tentunya akan menjadi host untuk kegiatan webinar kita kali ini yang bertemakan adaptasi pariwisata saat pandemi. Sebelum dimulai, boleh dong perkenalkan diri dulu supaya kita jadi lebih akrab. Dimulai dari Estefani. Ya, halo semuanya. Nama saya Halo, perkenalkan nama saya Helda. Halo, perkenalkan nama saya Lilis Novia Putri. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah perkenalkan diri. Sebelumnya, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai tema kita pada hari ini, yaitu adaptasi pariwisata saat pandemi. Karena yang kita ketahui sudah banyak sekali tempat wisata yang tutup dikarenakan COVID-19 ini. Maka dari itu, saya ingin mengajak buat teman-teman semua ikut serta dalam memajukan dan mengembalikan tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Dan buat teman-teman semua, jangan malu-malu ya jika ingin bertanya. Baik, sebelum memulai, saya akan memperlihatkan sedikit potongan video mengenai kondisi pariwisata yang ada di Indonesia saat ini. Kunjungan turis asing yang melakukan perjalanan wisata mengalami penurunan di masa pandemi. Sejumlah resort terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja karena aktivitas wisatawan berkurang. Tidak hanya resort, sejumlah toko cenderamata harus tutup karena merugi. Salah satu pengelola resort di Misool mengatakan kerugian tidak hanya saat pembatasan turis asing ke Indonesia, namun sejak pandemi COVID-19, penurunan pendapatan mencapai 90%. Semakin terengah-engah ya. Artinya kami berharap 2021 ini tamu-tamu yang kami batalkan di tahun 2020, di 2021 ini bergairah lagi. Tetapi dengan adanya ini kita berharap semoga aturan-aturan ini segera diberikan kelonggaran. Tapi tentunya dengan semoga pandemi sudah berlalu sehingga kami tetap optimis untuk di 2021 ini, semoga. Saat ini, sejumlah resort hanya melayani kunjungan wisata lokal. Mereka berharap pandemi segera berlalu dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata, kembali pulih. Flora Batleri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Nah, dari potongan video tersebut, gimana nih pendapat kalian mengenai video tersebut? Kalau menurut aku nih ya, kondisi wisata di Indonesia tuh selama pandemi sangat anjlok banget ya, sangat ancur banget. Karena emang kondisi pandemi ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja gitu kan ya. Jadi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia itu semuanya ditutup gitu. Apalagi kalau misalkan kita lihat di Bali itu yang emang banyak banget wisatawan dari dalam negeri ataupun wisatawan dari luar negeri itu nggak bisa berkunjung gitu. Kita tahan semuanya karena untuk tidak menyebarkan virus COVID gitu ya. Jadi menurut aku sih itu menurun drastis banget ya wisata di Indonesia ini saat pandemi gitu. Nggak hanya di Indonesia aja menurut aku, tapi di luar negeri juga sama kondisinya kayak kita gitu. Tempat wisata mungkin juga banyak yang ditutup gitu kan. Karena emang untuk mengerem penyebaran COVID gitu. Betul apa yang dibilang oleh Fani, kalau diagram kunjungan wisata kita tuh menurun saat pandemi. Dan juga seperti yang kita tahu kalau virus ini tidak tahu kapan hilangnya. Tapi jika kita terus-menerus menutup tempat wisata, juga akan berdampak pada perekonomian di Indonesia. Jika perekonomian turun, maka yang terkena dampaknya yaitu masyarakat atau karyawan pada tempat wisata tersebut yang harusnya bekerja menjadi cuti atau tidak bekerja. Ya, benar banget, karena akan berdampak pada perekonomian untuk Indonesia, karena pariwisata merupakan sektor yang paling berat terdampak akibat COVID-19.
Dari yang biasanya sektor sumbangan pariwisata terhadap devisa negara mencapai 15 miliar US dollar per tahunnya, namun kini turun drastis hingga 80 sampai dengan 90% karena jumlah wisatawan yang sangat sedikit untuk berkunjung. Akibatnya, sebanyak 184 pemandu wisata yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI Kabupaten Raja Ampat kehilangan pekerjaan. Kondisi pemandu wisata Raja Ampat anjlok karena biasanya mendapat upah dari adanya wisatawan atau turis yang berkunjung. Sementara itu, tidak ada wisatawan ataupun turis yang berkunjung ke Raja Ampat semenjak adanya pemberlakuan PSBB. Seperti yang kita ketahui, kalau wisata Raja Ampat, Labuan Bajo, Bali, itu mayoritas pengunjung turis dan khususnya untuk menyelam. Contohnya Raja Ampat yang terdampak sangat parah karena pandemi COVID-19 ini. Tidak adanya pengunjung yang datang selama 8 bulan dan juga yang sudah memesan tiket untuk homestay, travel agent, banyak wisatawan yang membatalkan pesanannya dan meminta kembalikan dananya yang seharusnya dananya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan lain-lainnya, ini harus dikembalikan. Berbicara tentang tempat wisata, boleh dong sharing sedikit di mana sih tempat favorit kalian saat berkunjung? Untuk pengalaman wisata terfavorit itu mungkin aku waktu di Jogja ya. Waktu itu aku jalan-jalannya itu nggak sama keluarga full, tapi cuman sama kakak aku aja. Dan itu pertama kalinya aku jalan-jalan tanpa keluarga gitu. Terus kita kayak di situ explore Jogja itu secara sendiri gitu. Kita cari di Google kayak gitu-gitu. Terus tanya sama temen yang ada di Jogja kayak gitu sih. Pengalaman favorit berwisata waktu itu pernah dulu waktu SMA pergi ke Lombok, Gili Trawangan. Di sono ya main-main biasa aja di pantai gitu doang. Tempat wisata favorit aku tuh salah satunya di Ancol ya, karena dia deket dari rumah, terus juga satu daerah. Di sana aku kayak suka naik perahu-perahuan gitu loh. Terus juga di pantainya ngeliat orang-orang pada main pasir, main air gitu. Terus aku naik sepeda di sana sama keluarga. Itu sih. Jadi kangen suasana sebelum pandemi ya. Nah, ngomong-ngomong pandemi, kita udah setahun ya berdampingan sama COVID-19 ini. Tempat wisata nggak bisa ditutup terus-menerus. Nah, bagaimana jika tempat wisata dibuka kalau COVID-19 ini masih tinggi? Mungkin teman-teman di sini masih kurang tahu atau belum paham gimana sih cara beradaptasi dengan COVID-19 saat berkunjung ke tempat wisata. Caranya yaitu harus saling bekerja sama antara pengunjung wisata dan juga pengelola tempat wisata atau integrated protokol kesehatan di pariwisata mencakup 3A, yaitu access, amenities, dan attractions. Nah, 3 itu harus dipenuhi agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung saat pandemi. Dan juga tidak lupa untuk wisatawan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan juga memberikan batas maksimum untuk pengunjung datang ke tempat wisata. Kalau sudah diterapkan protokol kesehatan di tempat wisata, apakah kalian mau datang berkunjung ke tempat wisata? Atau kayak misalkan nanti dulu deh, lagi COVID-19 gini kan? Mau aja, tapi sesuai protokol, memakai masker, bawa hand sanitizer, dah. Kalau untuk itu sih, aku tetap mau berkunjung ya. Aku kan juga manusia, bisa bosan kan. Udah gitu, udah gitu kan, Ancol tuh tempat wisata yang paling deket sama rumah aku. Jadinya kalau aku bosan, ya aku tetap kesana dengan mematuhi protokol kesehatan gitu, sesuai dengan anjuran pemerintah. Biar aku juga terhindar dari virus gitu, aku nggak membawa penyakit dari luar, dari rumah gitu loh.
Jadi untuk tempat wisata yang dibuka selama corona ini kan pastinya sudah ngikutin protokol kesehatan ya. Cuman kalau aku pribadi itu kayak lebih mending di rumah aja gitu. Kayak jarang-jarangin kita berwisata dulu gitu karena emang takutnya terkena virus gitu kan. Kita juga harus jaga diri, kita juga harus tetap jaga kesehatan untuk nggak menyebarkan penyakit atau nggak kita mendapatkan penyakit gitu. Jadi kalau aku pribadi lebih kayak ragu-ragu sih untuk keluar-keluar gitu kan, kalau misalkan emang nggak penting-penting banget, kalau emang nggak perlu liburan gitu. Menurut kalian, apa sih perbedaan berkunjung ke wisata sebelum dan sesudah pandemi? Menurut aku tuh jelas jauh beda ya. Karena sebelum adanya pandemi itu kita bebas. Kita juga nggak disuruh social distancing, nggak disuruh pakai masker. Karena kan kalau kita lagi berwisata misalnya kayak siang gitu ya, itu jadi agak pengap gitu loh, agak gimana, lagi gerah gitu ya, lagi kita jalan-jalan, lagi keliling-liling, suruh pakai masker, terus social distancing, bahkan sama teman yang kita teman bareng yang dari rumah aja kan kita sampai sana harus menjaga jarak gitu. Kayak itu kayak kurang asik aja gitu, apalagi ditambah pakai masker pengap. Jadi kayak berlibur tuh jadi kayak kurang asik menurut aku gitu. Oke, perbedaan antara berwisata saat corona dan juga sebelum corona gitu ya. Menurut aku tuh perbedaannya sangat banyak banget ya. Pertama, saat kita liburan yang pas gak corona nih ya, kita kan masih mau liburan tuh enjoy aja gitu kan, seneng aja gitu tanpa rasa takut akan terkena virus atau penyakit gitu. Dan kalau misalkan setelah corona, saat adanya corona, itu kita tuh pasti ada rasa takut, ada rasa was-was untuk kumpul bareng sama orang-orang gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh agak sedikit berubah dan agak berbeda gitu ya. Terus apalagi kalau misalkan kita mau berwisata nih, kita harus perhatiin dulu nih tempat yang mengikuti protokol kesehatan dengan baik, dengan benar gitu, agar kita tuh meminimalisir penyebaran COVID dan juga kita meminimalisir virus yang mungkin bisa kita dapatkan dengan berkumpul atau berwisata itu. Kalau sebelum itu lebih leluasa, waktunya juga nggak terbatas gitu. Tapi kalau yang udah sesuai pandemi, pas lagi pandemi ini, pasti kan terbatas, waktunya juga ditentuin sampai jam berapa. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir, ikut berkontribusi di kegiatan adaptasi berpariwisata saat pandemi siang ini. Saya ingatkan kembali untuk kalian tetap mematuhi protokol kesehatan jika ingin berkunjung ke tempat wisata atau kemanapun. Mari kita pulihkan pariwisata yang ada di Indonesia. Sebelum acara ini ditutup, saya akan ada sedikit pantun buat kalian. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari acara siang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan saya persilahkan untuk kalian meninggalkan room meeting ini.